Selamat pagi, salam selamat sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Bersyukur sampai pada saat ini Tuhan masih memberi kekuatan, kesehatan bagi kita semua, sehingga kita masih dapat beribadah walaupun lewat online. Kita angkat pujian, tunaikan syukur padamu Yesus.
kasih boleh bertemu Tuhan di dalam ibadah akhir bulan Juli ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah kami. Biarlah ibadah yang kami adakan pada saat ini Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita yang hadir pada pagi hari ini, patutlah kita bersyukur pada Tuhan. Biarlah kita senantiasa rindu dekat pada Tuhan, rindu menikmati baik Tuhan, dan kuasa akan kasih dan firman Tuhan. Biarlah boleh ada di dalam kehidupan kita selama hidup. Kita akan menaikkan pujian satu hal telah kuminta. Siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita siapkan telinga sebagai seorang murid yang mendengar akan guru yang terbaik di dunia. Kita angkat pujian, ku yakin kau hadir di sini.
sesuai dengan pujian yang kami naikkan saat pagi hari ini, bahwa kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan, kelepasan, kesembuhan, mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi saat pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian dan penyembahan kami sudah naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk melayani kami semua dalam penyampaian firman-Mu. Taruh hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Biar pengurapan daripada Allah, otoritas daripada Allah menjadi milik bagian dari hamba-Mu. Apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau. Siaplah hati kami Tuhan, kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diperbarui, kami siap untuk ditegur melalui kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan yang ingin mencuri benih firman-Mu, kami tolak, kami tanding di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu saja menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami saat pagi hari ini Tuhan boleh terfokus dan tertuju akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan tanah hati kami yang terbaik saat pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan saat pagi hari ini saya ambil dari Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 18 sampai 22, dan saya beri judul Tugas Berat. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Puji Tuhan. Saat Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan, Allah berencana menghukum bumi lewat air bah. Namun ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, yaitu Nuh dan keluarga. Ada satu tugas, ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada Nuh. Dan ini bukan tugas yang ringan, bukan tugas yang biasa-biasa, tetapi ini adalah tugas yang sangat-sangat berat dan sukar, yaitu membuat bahtera sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan lewat ayat-ayat ini ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama, lewat ayat yang ke-18 ada kalimat yang berbunyi, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Yang pertama, lewat ayat ini kita mau belajar memiliki satu tujuan, bersehati mengerjakan tugas yang berat. Amin. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera yang besar dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan, sebenarnya Nuh punya alasan untuk
tidak melakukan perintah ini. Sebenarnya Nuh punya alasan yang tepat untuk tidak melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Karena ternyata perintah Tuhan kepada Nuh tidak hanya sebatas membuat bahtera yang besar saja, tapi lewat ayat-ayat ini kita akan mendapati, khususnya di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-21, kita dapati di sana bahwa Tuhan juga memerintahkan Nuh untuk membawa binatang ke dalam bahtera. Bahkan firman Allah berkata segala binatang. Ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa masing-masing satu pasang, tetapi binatang yang tidak haram 7 pasang. Cukup sampai di sini perintah Tuhan kepada Nuh? Tidak stop sampai di sini. Ayat 21 mencatat bahwa Nuh juga harus mempersiapkan bekal makanan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk anak-anaknya, istrinya dan menantunya, tetapi firman Allah mencatat Nuh juga harus mempersiapkan bekal makanan untuk seluruh binatang yang dibawa, untuk seluruh binatang yang masuk ke dalam bahtera. Kita bisa membayangkan bahwa ini bukan tugas yang biasa, ini bukan tugas yang gampang, tetapi sebuah tanggung jawab yang sangat berat dan sangat sukar bagi seorang manusia. Untuk membangun bahtera, mulai dari mencari bahan, mencari kayu, mengumpulkan bahan-bahan, mengumpulkan kayu dan membawa ke lokasi di mana mereka harus membuat bahtera. Semua dikerjakan dengan peralatan yang terbatas tentunya. Pada saat itu, pada zaman itu, tidak seperti sekarang semuanya yang serba gampang, semuanya serba enak, ada alat-alat berat yang bisa membantu kita. Tetapi pada zaman itu alat-alat yang digunakan tentunya alat-alat yang primitif, tidak gampang. Demikian juga untuk mengumpulkan segala binatang, kita tidak tahu berapa banyak binatang yang ada saat itu, tetapi firman Allah mencatat segala binatang ini harus dibawa ikut masuk ke dalam bahtera. Bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang gampang. Demikian juga ketika mereka harus menyediakan semua bahan makanan, baik untuk Nuh, baik untuk istrinya, baik untuk anak-anaknya dan para mantunya, bahkan juga untuk segala binatang yang ada. Persediaan yang harus dikumpulkan, yang harus dibawa itu bukan sedikit. Bukan persediaan untuk 1-2 hari, bukan juga persediaan untuk 1-2 minggu, 1-2 bulan, tidak. Tetapi kalau kita mempelajari firman Allah lebih kurang, persediaan makanan yang harus disediakan adalah untuk 1 tahun lamanya, lebih kurang 1 tahun lamanya. Karena apa? Karena kalau kita melihat di dalam Kejadian 7 ayatnya yang ke-6, ketika Nuh harus masuk ke dalam bahtera, firman Allah mencatat usia Nuh pada saat itu 600 tahun. Dan ketika kita membaca di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-13, di sana dijelaskan pada saat air menjadi kering dan Nuh keluar dari bahtera, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa itu masuk pada tahun 601. Artinya lebih kurang 1 tahun. Persediaan makanan yang begitu banyak, amat banyak yang harus dipersiapkan. Dan sekali lagi, ini bukan tugas yang gampang, ini bukan tugas yang mudah, tetapi ada beban, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan, dan itu sangat berat, sangat sukar. Tetapi kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam ayat-ayat ini, kita melihat bahwa tugas yang sangat berat ini, tugas yang sangat sukar ini dapat diselesaikan oleh berapa orang? 8 orang tentunya. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang anak mantunya. Artinya apa? 8 orang ini memiliki satu tujuan. Tujuannya apa? Masuk sama-sama di dalam satu bahtera. 8 orang ini untuk masuk di dalam bahtera, mereka harus membuat bahtera itu
memiliki satu tujuan. Ada kekompakan, ada kebersamaan yang harus dijalin, ada kerjasama, saling melengkapi, saling menolong, baik itu Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan 3 orang menantunya. Sekali lagi, lewat firman Tuhan, kita mau belajar. Ketika ada tanggung jawab, ada tugas, ada beban yang berat yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, mari terlebih dahulu kita mau satukan tujuan kita. Kita mau menjalin kebersamaan supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama bergandengan tangan menyelesaikan tugas itu dengan baik. Bukankah ada pepatah yang berkata, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul? Nah, sekali lagi lewat firman Tuhan kita mau belajar. Ada kesatuan hati, ada kesatuan roh, ada kekompakan, ada kebersamaan di dalam kita menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab berat sekalipun yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Dan yang kedua, di dalam ayat yang ke-22 di sana dituliskan demikian, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Yang kedua, kita mau belajar lewat ayat-ayat ini, jangan pernah katakan tidak mau, jangan pernah katakan tidak bisa. Ketika saya dan saudara diberi tugas, diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan sekalipun itu berat, sebelum saya dan saudara mencoba. Amin. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dilihat dari segi beratnya, sukarnya tugas yang Tuhan beri kepada Nuh, bisa saja Nuh menolak tugas tersebut, ya. Bisa saja Nuh melakukan tawar-menawar kepada Allah. Bisa saja Nuh membantah kepada Allah, berbantah-bantah kepada Allah. Tetapi toh kita melihat firman Allah berkata, Nuh melakukan semua tugas itu. Nuh tidak katakan kepada Allah, Tuhan saya tidak sanggup, Tuhan saya tidak bisa. Atau Nuh tidak katakan, sebentar Tuhan, nanti dulu Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Tidak. Tetapi firman Allah mencatat bahwa semua tugas yang dibebankan kepadanya dilakukan dengan segera. Nuh segera bertindak, dia tidak membuang-buang waktu lagi. Dia tidak berbantah-bantah lagi dengan Allah, dia tidak menawar-nawar lagi dengan Allah. Sekali lagi, semua tugas itu dilakukan dengan baik. Semua tugas itu diselesaikan sesuai dengan yang Tuhan mau. Nuh tidak memilih-milih. Tuhan, yang ini kami yang lakukan, tetapi yang itu suruh orang di luar sana. Tidak. Sekali lagi kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan bahwa 8 orang ini mereka bersegera melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan baik. Bahkan yang terlebih istimewa lagi, semua tugas ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Ya, tugas ini tidak terputus di tengah jalan, tidak terhenti di tengah jalan, tidak terbengkalai, tetapi semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Puji Tuhan. 6 Juli 2020 adalah tanggal yang bersejarah bagi keluarga besar GPDI Narwastu Bima. Kita mengalami kedukaan yang mendalam. Kita kehilangan sosok gembala, seorang hamba Tuhan yang mewariskan hal-hal yang indah bagi saya dan saudara, bagi kita keluarga besar GPDI Narwastu Bima. Apakah dengan berpulangnya Bapak Gembala terkasih ke rumah Bapak di surga, itu artinya pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Narwastu Bima ini harus terhenti, stop, terbengkalai? Tidak, tidak demikian. Ada ibu gembala yang akan melanjutkan
tugas yang tidak gampang ini. Ada ibu gembala yang akan melanjutkan tugas penggembalaan ini. Ada beban yang berat, ada tanggung jawab yang besar yang diemban oleh ibu gembala. Kita menyadari bahwa melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan itu bukanlah hal yang gampang, bukan hal yang biasa-biasa, bukan hal yang sepele. Itu sebab lewat firman Tuhan kita belajar sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, sebagai sidang jemaat yang ada di GPDI Narwastu Bima, sebagai keluarga besar GPDI Narwastu Bima. Mari kita mau satukan visi kita mau satukan tujuan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan ibu gembala. Kita tanggalkan segala ego kita. Kita buang jauh-jauh segala kepentingan-kepentingan pribadi kita. Kita tidak memandang kepada manusia, tetapi satu yang kita lihat adalah Tuhan dan pekerjaan. Kita harus mempertahankan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Narwastu Bima ini, supaya terus dapat berjalan sampai di mana Tuhan memberikan saya dan saudara kesempatan. Dan satu hal lagi, jangan pernah bilang, jangan pernah katakan tidak mau, saya tidak bisa, ketika pelayanan tugas tanggung jawab itu dipercayakan kepada saya dan saudara. Sekecil apapun itu, mungkin manusia tidak memandang, mungkin manusia tidak melihat, tetapi mari kita belajar. Jangan pernah katakan tidak, jangan pernah katakan saya tidak bisa, ya. Dan jangan pernah memilih-milih setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya dan saudara. Jangan pernah tawar-menawar, jangan pernah berbantah. Jangan biarkan pelayanan pekerjaan ini terhenti di tengah jalan, terbengkalai. Tetapi saya dan saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai keluarga besar GPDI Bima ini, kita harus bergandengan tangan menopang ibu gembala yang ada di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini Tuhan, karena kami masih boleh menikmati kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia terbatas. Kami menyadari kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Tuhan di dalam kami menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tolong kami Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, kami keluarga besar GPDI Narwastu Bima, untuk kami bersama-sama dapat menopang pelayanan yang ada di tempat ini, untuk kami bersama-sama dapat mensupport ibu gembala Tuhan, sehingga pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan terus dapat berjalan dan mempermuliakan nama Tuhan. Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, keluarga besar GPDI Narwastu yang sudah beribadah kepada Tuhan. Kita semua sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan tutup di dalam doa. Dengan penuh ucapan syukur, terima kasih Bapa yang ada dalam surga. Oleh kasih anugerah-Mu yang besar, kemurahan Tuhan, Engkau boleh berikan kesempatan yang indah, di mana kami Tuhan, keluarga besar GPDI Narwastu, boleh beribadah pada pagi hari ini. Seberapa banyak kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang berada dalam Ka'bah-Mu, sama-sama kami rasakan campur tangan dari Tuhan.
di mana Tuhan kami telah banyak memuji, menyembah, membesarkan nama-Mu. Kami boleh Tuhan diberkati lewat firman-Mu sama-sama Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan tolong kami semua di dalam kami hidup pada hari-hari yang terakhir ini. Tuhan tolong Tuhan. Kami berdoa seluruh jemaat GPI Narwastu yang ada. Kiranya Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap memperkuatkan iman percaya mereka, di mana mereka hidup pada hari-hari yang terakhir ini, agar supaya kami tahu dan mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam penghidupan kami. Demikian kami percaya Tuhan. Biarlah kami sama-sama keluarga jemaat Tuhan yang ada, kami sama-sama menopang pekerjaan Tuhan yang ada Tuhan, di beban pundak kami masing-masing Tuhan. Teristimewa selalu hamba berdoa agar seluruh jemaat GPI Narwastu boleh menopang, berdoa buat kami hamba-Mu yang melanjutkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian Tuhan pada pagi hari ini dalam Tuhan kami beribadah kepadamu, baik kaum leader, singer, bahkan musik-musik yang ada. Dan biarlah Engkau tetap pakai kami Tuhan, sampai di mana Engkau kehendaki, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini ya Tuhan, Kau tetap menolong Tuhan, memberkati seluruh jemaat GPI Narwastu dalam usaha mata pencarian mereka Tuhan. Berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi Tuhan tetap memberkati dengan luar biasa Tuhan. Biarlah buat usaha mereka berhasil dan beruntung, sehingga Tuhan mereka selalu boleh dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan, di mana Tuhan hari-hari ini virus corona Tuhan yang merajalela Tuhan di seluruh muka bumi ini, apatah lebih bangsa Indonesia yang ada. Demikian juga Tuhan di kota Kabupaten Bima sekitarnya. Tuhan Yesus tolonglah, jauhkanlah dari virus corona COVID-19 ini ya Tuhan. Angkatlah, lenyapkanlah Tuhan dari kehidupan kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Demikian seluruh jemaat Tuhan GPI Narwastu, Engkau tolong mulai dari orang tua, kaum muda, remaja, anak sekolah minggu, bahkan anak yang terkecil sekalipun, sama-sama Engkau jaga dan melindungi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa di antara umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, seperti halnya Ibu Christine Tuhan, adik dari Ibu Vernika Sinta Tuhan, yang Tuhan saat ini mereka mengalami penyakit Tuhan dalam kesehatan hidup mereka. Tuhan, kami berdoa, biarlah ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, Engkau jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan akan Tuhan menolong mereka Tuhan, jamah dan sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami hamba-Mu. Kami akan akhiri acara ibadah yang telah Tuhan Engkau pimpin dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Allah Roh Kudus sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah